Saya Muhammad Jibril. Saya Muhammad Hasyam. Kami dari MAM 02 Pondok Modern Paciran Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Muhammad Jibril, biasanya dipanggil Jibril. Saya di sini sudah bersama teman saya. Ya silakan perkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Hasyam. Biasa aku dipanggil Hisyam atau Hasyam atau Isa. Aduh, banyak banget nih Kak. Oke, kali ini kita akan podcast nih Kak. Nah, podcastnya ini isinya tuh tentang generasi Surya No 77 Kak. Nah, Kakak udah tahu kan generasi Surya No 77 nih Kak. Nah, generasi Surya No 77 itu apa sih Kak? Oke, baik, aku jelaskan ya teman-teman apa sih arti dari generasi Suryano 77. Nah, Cak Jibril sebelum kita mulai 77 itu kan sangat Tidak asing, sangat asing. Sangat asing, bukan tidak asing ya. Sangat asing dan tidak familiar di telinga masyarakat atau teman-teman semua. Jadi aku jelaskan dulu ya dari generasi. Jadi generasi itu adalah penerus. Sedangkan Surya ini adalah pencerah atau yang memberikan cahaya, dan sewet-sewet itu sinonim dari kata Galau. Nah, galau sendiri itu ialah pikiran atau perasaan yang tidak karuan. Jadi generasi Surya 077 adalah generasi yang tidak galau-galau. Nah, Seperti berarti itu. generasi Surya No 77 adalah generasi Surya yang tidak galau-galau nih Kak. Seperti kita nih. Iya, Oke, kita tentunya. tos dulu dong. Set. Generasi Oke, kita lanjut Surya nih. No 77. Oke, kita lanjut Kak. Oke, Oke. lanjut. Untuk penyebab dari generasi Surya No 77 itu apa sih Kak? Oke. Penyebab dari galau maksudnya Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Sewet-sewet galau kan sama. Iya, iya. Mungkin penyebabnya Kak Jibril pertama ya, itu kita menjadi pribadi yang kurang bersyukur kepada Allah. Jadi kita harus Astagfirullahaladzim. menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Apa yang kita miliki, apa yang kita hadapi, kita syukuri. Apa adanya. Karena itulah yang menjadi terbaik buat kita. Jadi kita harus menjadi pribadi yang bersyukur. Oke. Kedua, jangan menjadi pribadi yang hanya berangan-angan tapi tidak mau melakukan aksi. Maksudnya kita punya angan-angan menjadi seperti ini, tapi kalau seandainya kita nggak punya usaha atau aksi untuk mencapai angan-angan kita tersebut, ya sama aja, itu hanya sebatas Angan-angan doang ya kan. dan itu akan menjadi bumerang bagi kita dan akhirnya kita menjadi Galau. Nah. Terus mungkin juga karena kita jauh dari Allah ya. Astagfirullahaladzim. Nah, Sejauh karena itu kita kita jauh ya. dari Allah, akhirnya kita mudah galau. Jadi bagaimana cara kita, yaitu jadilah yang selalu berdekat dengan Allah, karena ketika kita dekat sama Allah, insya Allah semua masalah kita pasti Akan dimudahkan. Oke. Ya, tidak akan ada yang namanya Galau. sewen Iya ada ya ya. Tidak ada namanya Sewen. Oke. Kak Haisam pernah sewen atau galau? Nah. Oke, aku ceritakan sedikit ya. Jadi gini Kak Jibril. Jadi aku dulu itu kan asalnya bukan dari Jawa ya. Aku dari Kalimantan, tepatnya di pulau perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Ya, nunukan bener. Ya, bener. nah. Enggak, jadi sebelum aku ke sini tuh Kak Jibril, aku tuh sempat galau. Galaunya kenapa? Jadi keluarga, saudara-saudara dan guru itu mensupport aku itu sekolah di Jawa, tapi sedangkan orang tua aku itu nggak mau aku sekolah di Jawa. Kenapa Kak kok bisa kayak gitu sih Kak? Nah, jadi itu awalnya gini Kak Jibril, kan aku galau, kok aku nggak diizinin, padahal kan aku sudah punya harapan besar banget ya soal sekolah di Jawa, terus pokoknya udah punya impian-impian segala macam gitu kan, sudah terbayang-bayang gitu. Terus aku galau, tapi aku nggak galaunya lama-lama, aku mikir gini, kalau aku seandainya nggak nanya ke orang tua aku kenapa sih aku akan dilarang, ya aku mungkin tetap masih galau dan tidak akan datang ke sini dan tidak akan duduk di sini kan. Terus aku memberanikan diri tanya ke orang tua aku, kenapa sih mereka itu nggak mengizinkan aku, dan ternyata sebenarnya gini, mereka bilang, pertama kamu tuh di Jawa ya, di sana itu kita nggak punya keluarga, terus kamu di sana gimana urusan segala macamnya, terus karena juga ini baru perjalanan jauh aku ya, mungkin ditakut nanti keselamatan segala macam. Nah, terus aku berikan pemahaman kepada orang tua aku bahwasanya insya Allah di sana itu aku sudah diberikan fasilitas yang terbaik, dan insya Allah akan selamat karena kita yakin kepada Allah bahwa ini jalan yang terbaik buat aku. Aduh. Dan akhirnya ya orang tua aku itu nyupport aku, dan akhirnya aku berangkat ke sini dan duduk di sini berbicara sama Pak Jibril. Nah, untuk teman-teman semua, menurut aku ya, kita boleh galau, tapi ingat galaunya jangan terlalu terlarut-larut.
Kita boleh galau dalam artian galau kita dalami galau kita ini karena apa dan kita pecahkan dengan cara kita melakukan aksi memecahkan galau kita tersebut seperti yang tadi aku ceritakan. Seperti itu Kak Jibril. Tadi kan penyebabnya nih Kak. Sekarang dampak dari galau nih Kak. Apa Kak? Jadi dampak dari galau ini ya kita itu menjadi orang yang kurang pede. Jadi kurang pede Kak. Karena ini kan pengalaman ya, berbicara tentang pengalaman. Mungkin kita karena sudah pernah terjadi dan akhirnya ketika kita ingin melakukannya kita tuh menjadi galau dan akhirnya kita tidak bisa melakukannya karena kita tidak pede, takut kita mengalami galau yang untuk kesekian kalinya. Aduh, Ya, jadi jadi kayak kita nggak berani tuh keluar dari zona nyaman. luka yang lama bakalan kembali gitu ya Kak. itu Aduh. kata-kata gitu. Terus kedua juga mungkin dampaknya itu kita menjadi stres atau depresi. Aduh. Bahkan ya saking stresnya orang tuh kadang-kadang ada yang jadi gemuk, ya enggak sih? Karena Iya. makan terus ya kakek. Kebanyakan makan ada yang sampai meninggal juga tuh bunuh Iya, diri tuh. bunuh Nah, diri itu karena paling soal- parah. sebenarnya itu makanya kita tuh sebagai generasi Surya tuh harus gak ada yang namanya seweng-seweng. Nah, Itu dampaknya tuh luar biasa banget ya. luar Bahaya biasa banget sampai ada yang bisa meninggal kayak gitu ya kayak bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi tadi udah ada penyebab sama dampaknya nih Kak. Nah, tips dan triknya untuk menghadapi sewen-sewen nih Kak. Tips dan triknya ya Kak Jibril. Iya. Pertama kita perlu jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa yang Allah berikan kepada kita adalah itu yang terbaik buat kita. Karena skenario Allah itu tidak ada yang tahu. Kita harus yakin bahwa apa yang diberikan kepada Allah itu yang terbaik buat kita. Terus jangan kita merasa kita itu dizalimi oleh takdir karena melihat orang lain itu memiliki tapi sedangkan kita tidak memiliki, akhirnya kita galau, ya kan? Jadi jangan merasa bahwa Allah itu tidak adil seperti itu. Karena ingatlah semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Nah, terus kita juga selalu berdoa kepada Allah. nah ini paling penting ya Kak ya. Agar kita terhindar dari Galau atau sewen-sewen. Oke, tadi kan kita udah bahas dampak, penyebab, terus tips dan triknya. Ya. Sekarang kayaknya kita udah bahas semuanya deh Kak ya. Iya. Oke, jadi berarti kita udah di penghujung acara. Jadi karena ini udah di penghujung acara, pesan untuk generasi sekarang supaya tidak jadi orang yang galau-galauan tuh kayak gimana? Oke, jadi pesan aku ya Kak Jibril buat teman-teman semua dan buat diri aku pribadi. Pertama, jadilah kita sesosok orang yang kuat, yang selalu bersyukur kepada Allah dan mau menerima kesalahan. Karena dengan hal tersebut kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan terhindar dari sewen-sewen. Jadi jadilah generasi yang Kuat. Oke. Kita harus jadi kuat. ya, harus Oke, jadi kuat. tos dulu Kak. Oh, Oke. set, set, set. Oke. Karena tadi udah disampaikan pesan dari Mas Haisam atau Kak Haisam, mungkin saya akan menutup acara. Saya Muhammad Jibril. Dan saya Muhammad Haisyam. Oke. Terima kasih karena sudah menonton podcast kami. Terima kasih. Sangat terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.